Kasus ini menimpa seorang lansia yang dikenal dengan panggilan Jumiem yang saat itu udah berusia 64 tahun. Yang tinggal di rumahnya yang ini ya, yang ada di Desa Gubuk, Kecamatan Cipogo, Kabupaten Boyolali. Dimana di rumahnya Bu Jumiem ini cuma tinggal sendirian karena suaminya udah lama meninggoy, sedangkan anak semata wayangnya itu tinggal dan merantau di Jakarta. Di rumahnya Bu Jumiem ini selalu disibukkan dengan berjualan bubur di dapur rumahnya. Yang menjual bubur buatannya sendiri yang dia buat di dapurnya dengan peralatan sederhana. Selain jual bubur di dapurnya, dia juga menjual lauk, tempe mendoan, dan buka warung kecil-kecilan yang mana dagangannya pun emang laris karena banyaknya warga di desanya yang beli. Dan dari hasil dagangannya juga Bu Jumiem ini sampai bisa nabung, bahkan beli perhiasan berupa kalung dan gelang emas yang dia pakai sehari-hari. Sampai terkesan ya Bu Jumiem ini tuh orang yang cukup berada di desanya. Di desanya Bu Jumiem ini dikenal ramah dan cukup aktif bersosial dengan warga di sana. Karena Bu Jumiem ini ya biasa selalu ikut beberapa kegiatan desa dan juga ikut arisan dengan ibu-ibu lain di sana. Di samping itu Bu Jumiem juga punya satu ponakan yang bernama Nurianto yang tinggal di rumahnya yang ada di belakang rumah Bu Jumiem ini, yang tinggal dengan orang tuanya yang sebagai kakak kandungnya Bu Jumiem. Jadi Nurianto yang saat itu udah berusia 42 tahun ya, itu masih tinggal dengan orang tuanya. Nah, soal pernikahannya sebenarnya Nurianto juga udah pernah nikah, bahkan udah 3 kali nikah yang semuanya berakhir cerai. Tapi di tahun 2022 kemarin dia nikah lagi secara siri dengan seorang wanita asal Bandungan, Kabupaten Semarang yang bernama Mutmainah yang udah berusia 40 tahun. Nah, tapi setelah nikah ya mereka ini nggak tinggal bersama karena saat itu istrinya tetap milih tinggal di wilayah Bandungan karena istrinya yang kerja sebagai buruh di salah satu pabrik yang ada di sana. Sedangkan Nurianto ya itu tetap tinggal dengan orang tuanya di belakang rumah Bu Jumiem ini. Soal pekerjaannya saat itu Nurianto ini nggak punya pekerjaan tetap karena dia yang cuma kerja sebagai kuli serabutan. Nah, karena serabutan yang nggak selalu ada panggilan ya, jadinya kesehariannya cuma disibukkan mancing di tempat pemancingan yang nggak jauh dari rumahnya. Karena itu Nurianto pun sering ngalamin kesulitan keuangan sampai dia pun sering ngutang, bahkan ngutang rokok ke warung Bu Jumiem yang emang utang-utangnya pun ya itu nggak pernah dia bayar. Karena ini di bulan Maret tahun 2023 saat Nurianto ini yang lagi datang ke warung Bu Jumiem untuk ngutang ya, itu langsung ditolak karena Bu Jumiem udah kesel karena utang-utangnya itu nggak pernah dia bayar. Karena nggak dikasih ngutang, kekesalannya pun mulai tumbuh ke Bu Jumiem yang dia anggap pelit. Bukan cuma itu, orang tua Nurianto juga itu emang sedang ngalamin masalah warisan keluarga dengan Bu Jumiem yang mereka anggap nggak adil dalam pembagian warisan keluarga. Pastinya ini pun nambah kekesalannya dengan Bu Jumiem, yang mana inilah nantinya yang jadi sebab akibat dari apa yang akhirnya terjadi. Jadi sebulan kemudian, tepatnya di tanggal 1 April tahun 2023 yang saat itu udah memasuki bulan Ramadan ya, istrinya Nurianto ini datang ke rumahnya untuk nemuin Nurianto yang saat itu ya istrinya ini sedang terdesak masalah hutang. Jadinya istrinya ini minta tolong ke Nurianto untuk nyari pinjaman sebesar 5 juta untuk nutupin hutangnya di luar. Nah, jadi tutup lubang gali lubang. Karena ini Nurianto pun sempat berusaha nyari pinjaman ke teman dan juga ke tetangganya. Nah, tapi nggak ada yang mau ngasih. Nah, karena udah kebingungan ya,